Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji namanya, melayani Tuhan di hari Minggu ini. Dan kita mau sama-sama dengan segenap hati datang di hadapan Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya waktu kami berkumpul sama-sama, waktu kami menyembah dalam satu hati Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami berbeda tempat, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang omnipresence. Tuhan yang ada di mana kami berada. Waktu kami mempermuliakan nama-Mu dan kami mengangkat tangan kami, sama-sama kami percaya Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Dan biar apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini, kami boleh mempermuliakan hanya nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan pernah lelah Bapak Ibu Saudara, sebab kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menggenapi semua janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan dalam segala hal dalam hidup kita. segalanya. Sekali lagi sama-sama dari awal katakan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. oh tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah yang bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kami gak mau lemah, kami gak mau lelah Tuhan. Kami mau ingatkan semua sama-sama di hadapan Tuhan. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Boleh lihat kanan kiri katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu mencukupkan akan segalanya. dalam sama-sama katakan, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. menjadi siap dibangun, sama-sama katakan, Menjadi siap dibangun, kami siap Tuhan. menjadi siap dibangun, Sekali lagi sama-sama, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kami siap dibangun sama-sama di atas dasar iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam segala hal kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap Tuhan berdiri teguh di hadapan iman kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang menyertai setiap kami. Kau tidak pernah lalai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik bagi kami. Tetap Yesus selama-lamanya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Oh,
waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selama-lamanya Tuhan hanya Engkau. Thank you Lord Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap
Bapa di sorga, Bapa yang selalu kami cintai, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri buat kami hingga sampai saat minggu yang cerah ini Tuhan. Berkata-katalah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Inilah umat-Mu yang mendengar ibadah ini melalui online, Facebook dan Instagram Tuhan, mungkin dengan yang lainnya. Dan Bapak percaya Tuhan, Engkau akan puaskan mereka, Engkau memberikan jawaban untuk mereka, dan Engkau akan berkata-kata kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kuasai hamba-Mu dengan firman-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan sebentar, benar-benar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Silakan duduk semuanya. Saya berharap Anda bisa di depan saya. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan saya memberitahu pada saudara semua, khususnya yang ada di rumah, yang saat ini sedang di toko, sedang mendengar, yang mungkin ada di perjalanan. Selama Anda memiliki hati yang lama, sifat yang lama, kebiasaan yang lama, Tuhan tidak akan mau beracara dengan saudara. Ubahlah hidupmu, ubah hatimu menjadi baru. Kasih dan pertolongan Tuhan akan selalu baru dan tidak pernah terlambat. Karena itu biarkan Roh Kudus itu bekerja untuk memperbarui hati kita. Membersihkan, meluruskan, membenarkan, sehingga kasih dan berkatnya itu bertambah-tambah dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan. Hari ini, hari Minggu yang cerah ini, tidak kebetulan kita semua memakai seragam putih semuanya. Itu tandanya bahwa kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Kitab Yehezkiel jelas mengatakan, coba kita lihat dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini perkataan Yehezkiel ini luar biasa ya. Kalau saya katakan bahwa Tuhan sendiri berkata kepada kita, Dia akan berikan hati kita yang baru. Saudara, selama kita hidup di dunia, betul tidak bahwa kita sering buat salah? Dan ketika engkau berbuat salah, kadang-kadang kalau dia dekat sama kita, dia dekat sama orang-orang yang dia sayangi, pasti dia akan menegur kita. Jadi bersyukurlah kalau engkau ditegur. Kalau ditegur berarti masih disayang. Kalau sudah tidak ditegur, itu sudah tidak disayang. Sekali tegur, itu kecelakaan, musibah. Itu namanya orang bebal. Jadi kalau kita masih kayak saya dikasih batuk, ya saya percaya. Mungkin dari perkataan saya yang salah. Saya menyadari beberapa hari yang lalu, saya tidur. Terus saya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau memang masih ada yang salah, aku siap berubah. Dan aku tidak akan mengulangi kembali. Itu janji saya sama Tuhan. Maka banyak hal-hal yang kita lakukan dengan mulut kita, perkataan kita, janji kita dengan Tuhan. Kalau kamu memiliki hati yang baru, otomatis Tuhan akan memberkati dengan berkat yang baru. Dengan kejadian-kejadian yang baru. Dengan hal-hal yang baru, yang baik, yang lebih baik daripada kemarin. Maka di sini dikatakan Tuhan tidak akan memakai kita kalau kau masih tetap pakai hati yang lama. Memakai sifat yang lama, memakai kebiasaan yang lama, itu harus dibuang pelan-pelan. Memang kita semua diizinkan Tuhan, diharuskan oleh Tuhan untuk memiliki hati yang baru dan punya tujuan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita punya visi misi kita benar, otomatis Tuhan akan mempersiapkan kita hal-hal yang lebih baru lagi, yang lebih hebat lagi. Kita sudah lihat begitu banyak mujizat terjadi saat kita melayani Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ketika saya bertanya dengan Tuhan? Oh, itu belum apa-apa. Aku belum sepenuhnya percaya dengan kamu. Itu yang membuat saya menangis. Aku belum sepenuhnya percaya kepada kamu.
Apa yang masih belum Tuhan? Banyak. Bayangkan kalau Anda sama saya yang selalu, sekarang ini saya kan sudah boleh makan apa saja sudah udah nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kenapa kolesterol saya tinggi gitu? Padahal udah sampai 2 tahun nggak makan goreng-gorengan, udah nggak makan telur, udah nggak makan banyak, yang pokoknya yang kolesterol saya nggak makan ya. Tapi kenapa masih tetap 250? Adik saya 290, Asih Lili 322. Ternyata kami punya keturunan. Papa mama memang punya kolesterol. Diabetes kita nggak ada, sekeluarga nggak ada punya diabetes. Maka semua saya lihat dia punya, saya suruh keluarga saya kemana, saya suruh periksa lab semuanya. Saya bayar semua periksa lab. Sama semuanya. Kolesterol tinggi semua. Diabetes semua 5,5, 54. Kadar gula puasa cuma 90. Semua padahal doyan kue. Tapi nggak ada gula. Memang kita nggak ada gula gitu. Tapi kita punya kolesterol. Maka hari ini saya beli obat kolesterol, saya kirim ke adik-adik saya semua. Saya bilang kamu harus sehat. Kita mau panjang umur. Tepuk tangan buat Yesus. Jadi saya anjurkan semua jangan suka takut periksa lab. Justru kita periksa lab jadi kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu menguntungkan kita. Kamu tahu, itu Bapak Yusuf Roni pulang ke surga kemarin. Saya tanya dengan Tuhan, ada banyak yang dia nggak ngerti tentang kondisi. Jadi banyak orang kadang-kadang cuma beriman begitu. Nah saya percaya itu, bahwa memang kita harus jaga tubuh kita dengan teliti. Jangan seenaknya. Terutama hati. Saya beritahu kalau saudara semua. Hati kalau memiliki hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik, itu pasti dijaga Tuhan kondisi badan kita. Dia bisa kasih tahu apa yang tidak boleh. Dan saya batuk. Memang saya kurang minum. Saya nggak suka minum. Maka saya kurang dari pemeriksaan darah saya dari berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 15 tahun yang lalu, itu dokter Yanti udah bilang, Koko kurang air, Koko kurang minum. Nah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya supaya saya suka minum. Ternyata kasih batuk, jadi minum terus. Tuhan tuh indah dia. Dia bikin saya batuk supaya saya mau minum. Jadi sekarang rajin minum. Terus berapa banyak nih minum terus. Jadi kalau minum hilang batuknya. Minum hilang batuknya. Saya malas minum. Saya sama kayak anak cici, malas minum. Nah, akhirnya Tuhan kasih saya suka ngencing terus jadinya. Jadi mau nggak minum lagi. Itu bagus. Perhatikan, betul nggak semua tubuh kita ada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang dia buat karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Maka kita biasa menekankan kepada kita bahwa Tuhan akan berikan hati kita yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Perhatikan, begitu kamu mengalami satu masalah dalam tubuh kamu, betul gak kamu jadi lembut hatinya? Oh ya Tuhan, aku salah. Aku mohon ampun Tuhan. Tadinya kan keras, bandel. Gak bisa Tuhan, aku gak dosa kok. Aku begini. Menurut manusia merasa tidak dosa. Tapi besar kecil tetap dosa. Betul tidak? Iya itu. Jadi saya merasakan bahwa memang hidup itu harus benar-benar bersih. Kita buka ayat 27-nya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau roh Tuhan sudah diam dalam batin kita, kita dipimpin sama dia. Rencana hidup kita tuh diatur sama dia. Serahkan dirimu kepada dia, maka dia akan atur hidupmu. Karena dia mau kita naik ke level berikutnya. Dia tidak suka kamu berdiam di tempat yang aman. Betul? Udah cukup lah Tuhan. Udah punya karunia kesembuhan begini, cukup lah Tuhan. Nggak bisa, dia mau lebih lagi. Maka dukung doa, ntar setelah selesai ini kita ngobrol. Ada suatu berita penting buat kita semua untuk kita dengar. Jadi jelas bagi kita bahwa sebelum Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, Tuhan mau minta kita hati yang baru. Tuh. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan tuh, ya kan? Dia mau kita ngikuti ketetapan dia.
Kebanyakan manusia pengen menghidup ketetapan sendiri. Aku mau begini Tuhan, nanti 2026 aku begini Tuhan, 2027 aku begini Tuhan. Nggak bisa begitu. Tuhan nggak mau kita menyimpang dari apa yang dia punya rencana. Kan saya udah bilang, Tuhan sudah bilang, pergi kamu, jangan sering di Jakarta. Gitu kan? Pergi ke daerah-daerah, kamu layanan aku. Kalau di Jakarta kamu dapat duit, kalau di luar kamu keluar duit. Tapi aku siapkan semuanya. Amin. Saudara, kalau Anda bisa bergaul intim dengan Tuhan, itu hidup indah banget. Indah banget. Bisa ngobrol. Tadi waktu saya turun ke bawah, dia ngobrol di depan. Aku kan turun sebentar kan ke bawah. Lihat hujan nggak mas? Dia ngomong sama saya. Ngapain kamu kesini? Cepat siap-siap. Oh iya, ternyata betul nyariin. Aduh. Tepuk tangan buat Yesus. Anggur yang baru tidak akan pernah disimpan di tempat yang lama. Betul nggak? Bisa busuk dia. Karena dia mau kita hidup di dalam diri dia. Dia mau kita tetap bersih. Roh Kudus tidak akan diam di tempat yang kotor. Selama kamu bersih, dia akan diam. Selama kamu kotor, dia keluar. Maka tadi kan dikatakan, tepat sekali Koko masuk. Saat kita sedang di pengurapan, Koko masuk. Nah itu Roh Kudus yang nyuruh. Sudah waktunya jalan. Ikuti apa perintah dia. Ketika kita membuka telinga kita, membuka hati kita untuk dia, dia selalu bicara. Jangan tutup telingamu. Tentu kamu bertanya, saya nggak pernah tutup telinga kok Andre. Saya nggak pernah tutup telinga. Ketika kamu menolak apa yang dia bicara, itu kamu tutup. Misalkan contohnya ya, kan ada perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Ada perintah yang kita nggak bisa terima, betul kan? Kan kita manusia egois kan, mau enak sendiri kan. Tapi ketika dia perintah sesuatu yang kamu tidak suka, pasti ini bukan suara Tuhan, suara hati. Nggak bisa begitu. Semua Tuhan bicara pasti, nggak ada yang jelek. Walaupun itu berat. Aku senang banget dengan dia. Karena ada sesuatu yang dia bicarakan tentang masih boleh, tapi jangan berlebihan. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Kalau karena masih boleh, betul nggak ada pengampunan? Betul. Maka berbahagia orang yang ditutup-tutupi kesalahannya. Tapi jangan berlebihan. Seperti makan obat. Betul? Boleh makan obat. Tapi jangan banyak. Sedikit obat. Banyak racun. Begitupun perbuatan. Jangan melebihi dari kekuatanmu. Lakukan apa yang benar. Ketika kamu punya hati yang baru, kamu dapat jiwa yang baru, rencana yang baru, disitulah Tuhan kasihkan sesuatu yang baru pada kamu. Yang nggak pernah kita lihat. Sekali waktu, aku nggak berani sih ngomong sih, ntar aja deh. Karena ini, jadi kita karena lari kemana-mana, ke seluruh dunia. Saya akan bicara ntar setelah kita selesai. Nah perhatian, kita buka ayat 28-nya. Dan kamu akan diam di dalam, kok jadi apa? Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Berarti kalau sudah menjadi umatnya Tuhan gimana? Kesayangannya. Dipelihara. Dan juga diberikan sesuatu yang beda. Katakan kata-kata beda. Saya akan jabarkan tentang beda. Ya, beda artinya tuh sama sekali tidak sama. Kenapa orang bilang, kenapa sekali waktu saya ketemu sama orang, saya kira pendeta, karena baju hitam-hitam. Itu ada 8 orang baju hitam. Dia maju ke depan waktu saat saya KKR. Dia maju, Pak Andreas, doakan aku. Pak, Bapak pendeta melayani di mana? Dari gereja mana? Saya bukan pendeta. Saya utusan dari Menteri Agama. Oh? Maksud Bapak mau doain apa? Saya belum didoakan, saya mau ngomong dulu. Dia bilang, apa Pak? Sejak aku hidup di dunia, aku nggak pernah melihat orang sembuh di depan mataku. Dia bilang, ini banyak banget yang sembuh.
Baru pernah aku melihat seperti ini. Ini baru namanya gerakan roh. Waduh. Tolong Pak, doakan aku, pinggangku sakit. Saya bilang, Pak, Bapak gak usah dekat sama saya, Bapak mundur aja, jarak 3 meter. Bapak pegang sendiri dengan tangan Bapak. Aku minta kamu doain aku, Bapak nurut aja. Karena itulah perintah. Oh, dia mundur 3 meter. Saya tunjuk dia gerak tangan sendiri. Dia pegang ke belakang. Kamu gebuk, gak usah sebut apa-apa, saya yang sebut. Dalam nama Yesus. Goyangan pinggangmu, dan kamu jongkok sekali, dan kamu silakan duduk. Dia goyang sekali, dia duduk, dia jongkok, dia bangun, dia duduk, dia ketawa. Tepuk tangan buat Yesus. Sembuh. Nah itu yang dia rasakan sekali, karena dia percaya. Dia melihat, dia percaya. Maka dia mau mengalami. Banyak cerita-cerita saya tentang, nanti ntar lagi kita cerita lagi. seru. Karena nggak boleh terbuka sekali ya. Karena ada orang yang tidak mau diceritakan gitu ya. Ada orang yang masih takut-takut gitu. Padahal aduh sayang banget. Kalau kamu tidak berani mengakui aku sebagai Tuhan Allahmu, Yesus katakan, aku tidak mengakui kamu depan Bapakku. Betul kan? Mereka semua seperti itu. Maunya sembuh tapi nggak mau dia kasih tahu gitu. Nggak mau terbuka untuk Tuhan. Sebenarnya itu sesuatu yang bodoh. Ya, tapi nanti tidak lama lagi, bukan nanti, tidak lama lagi akan seluruh Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Kita tunggu aja. Firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti kalau Allah hendak melakukan perkara yang dahsyat, tidak mungkin dia mulai dengan hati yang lama. Betul? Dia nggak mau di hati yang lama, dia mau hati yang baru. Maka hari ini saya terbuka, saya dapat ayat ini, nah, ayo aku mau rubah kamu. Tapi saya mohon dukungan doa. Kalau kalian nggak doain saya nggak kuat. Dia mau saya terus baru. Makanya kalau ada usul-usul di dalam doa pagi kita, itu saya senang sekali. Karena melalui usul kan kelemahan saya kelihatan, betul kan? Saya butuh teman, saya butuh kalian. Oleh karena itu mari kita saling membagi, saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya ada, kekurangan juga ada. Nah kalau saling mengisi seperti dua insan pria dan wanita itu menikah, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Yang lebih ditambahin yang kurang tambahin yang lebih untuk bersatu jadi satu. Betul? Begitu dalam satu kesehatian di dalam pelayanan Tuhan. Begitu. Ya. Kita buka 1 Samuel 7 ayat 3b. 3b-nya di bawah mulai. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengah. Tunggu dulu. Ya betul. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah hanya kepadanya. Maka dia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi di sini kita cerita orang yang tidak bertanggung jawab. Dari orang-orang yang di luar kita. Yang tidak percaya dengan Yesus. Kita akan dibebaskan dan dilepaskan dari mereka. Contoh-contohnya apa? Wah banyak. Ibu Yosi yang paling banyak mengikuti saya kemana saya pergi ya. Dimana selalu ada mujizat. Nggak ada tuh istilah. Tapi ya Yosi sebagai orang yang sering ikut saya. Betul nggak? Setiap kali kita diserang nggak pernah kita kabur. Ya, nggak pernah kita mundur. Nggak pernah ada jemaat yang lari gitu. Nggak ada. Ya saya juga bingung juga. 1000 orang sedang ibadah di depan begitu banyak orang pengen nyerbu kita, nggak ada satu yang lari, nggak ada, karena saya begitu percaya bahwa kita memiliki hati yang baik. Oke. Nah dia ngomong tuh, kalau kamu punya hati iman yang teguh, nggak ada satu orang pun bisa nyentuh tubuh kamu, percaya itu, nggak ada yang bisa nyentuh. Makanya punya iman yang kuat, karena satu saat memang akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Tapi ketika kamu punya iman yang kuat, yang kokoh, dia tidak bisa ganggu kamu. Nanti kamu tinggal senyum-senyum, bener ya, oh kok bisa ya gitu. Tinggal akhirnya kamu keluar kesaksian. Merasa nggak orang yang disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan jadi bawel? Betul? Koko dulu pendiam. Karena Koko itu pernah didoakan dan pernah Tuhan sembuhkan, jadi bawel. Jadi maunya khotbah mulu. Kalau khotbah saya senang. Kenapa? Khotbah saya sehat. Tapi kalau saya nggak khotbah, layu. Tapi kalau waduh semangat.
Nah pertanyaan saya, Anda betul nggak wajah saya berbeda kalau saya lagi khotbah? Ceria gitu, senang banget gitu. Sampai kemarin pendeta yang kemarin yang saya di Bekasi, aku belum pernah melihat seperti ini. Wajah kamu, waduh, wajah menang. Ya emang menang terus. Saya bilang, saya minta apa saya dapat. Dikasih apa ya dapat. Maka mudah-mudahan ntar lagi kita ngomong lagi, ntar lagi. Dia perbarui dulu hati kita. Sebelum dia memberikan suatu perintah yang dahsyat, sebelum dia percayakan kita untuk pekerjaan yang besar, suruh bersihkan dulu hati saya. Karena saya sedang dipersiapkan nih. Ya. Supaya di hati yang baru, janji Tuhan itu tersimpan di dalam hati yang baru. 2 Samuel 2 ayat 27a. 2 Samuel 2 ayat 7a. Nah, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang yang gagah perkasa. Wow. Kenapa? Mau dipertemukan dengan orang penting. Kuatkan hatimu sekarang dan jadilah orang yang gagah perkasa. Saya berharap yang mendengar khotbah saya ini, tolong mulai Senin puasa. Ya. Terus mau puasa Senin? Ya. Samuel. Wisnu. Wah. Puasa ya wis. Karena kamu berangkat kan Minggu. Nah Seninnya puasa. Terserah mau puasa 1 hari 2 hari boleh. Yang penting puasakan hambanya ini. Ya. Yosi jago puasa dia. Nggak tahu Roni nih. Bisa ya? Puasa ya, Sherly ya. Jadi ada yang di sini semua puasa. Saya rasa yang nggak suka puasa David. Jago. Ayo puasa David. Kalau jago puasa, kalau nggak jago ya udah nggak usah puasa. Karena kita akan tetap mengerti bahwa segala yang terbaik semua itu dari Tuhan. Semua yang terbaik, semua datang dari Tuhan. Betul nggak kalau tujuan kita benar, dia pasti kasih yang terbaik. Sampai orang itu bingung, kok mau Kokoh? Kokoh kan sibuk. Ya nggak tahu, aku diperintah. Aku pengagum, aku senang. Oh ya udah siap. Oke ya. Jadi kalau pengen tahu apa, ntar. Ya. Kita tetap mengerti bahwa segala yang terbaik semua itu datang dari Tuhan. Banyak contoh di Alkitab tentang sikap dan tindakan orang yang hatinya bersih. Ya, Musa, Daud, Daniel, Yusuf, hatinya bersih. Ya, dia selalu dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, Daud perang menang terus, ngadepin Goliat. Wah, itu hati yang baru. Ketika dia memiliki hati yang baru, nah oke. Nah, jelasin, dia bilang. Jelasin tentang hati yang baru. Hati yang baru gini, kamu berjanji gitu. Ngerti ya? Kalau orang hati yang baru kan berjanji, mulai hari ini saya tidak akan ulang kembali. Itu hati yang baru langsung. Betul? Karena di dalam janji itu ada yang baru yang akan diperbuat, yaitu sikap-sikap tindakan yang diperbaharui. Paham? Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau misalnya Wisnu mau berangkat nih ke daerah, terus Wisnu janji depan Tuhan, depan Sherly, depan teman-teman, bahwa aku akan memiliki hati yang baru. Nanti dapat hal yang lebih baru lagi. Mungkin dapat mujizat di sana. Baru seminggu pulanglah kamu Jakarta. Nah. Tepuk tangannya mana dong? Siapa tahu ini buatan. Ya, Bu yang amin kencang Sherly sendiri. Mesti jangan si Yosi, kenapa dia yang saya amin gitu. Karena Yosi kan akrab nih dengan Wisnu ya, teman jalan ya, oke. Dimana bukan hanya karena karunia yang telah mereka miliki, tapi karena hatinya, ya, karena hatinya itu penting. Maka Tuhan condong kepada hati manusia. Maka saya katakan Anda yang di rumah, Anda yang di toko, kalau Anda ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, yang buka hatimu dan kasih kepada Tuhan hati yang baru. Yaitu janji untuk tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan. Misalnya tadi marah-marah mulu, buang. Suka ngambek, buang. Suka iri hati, buang. Suka jelekin orang, buang. Begitu aku tidak akan ulang kembali Tuhan. Pasti kasih hati yang baru. Disitulah dia akan mulai bekerja lagi. Mungkin gitu ya. Tadi rencananya tahun 2025 ini Tuhan rencananya mau, kan ada setiap orang kan ada janji-janji Tuhan kan, kamu akan dapat berapa duit 1 tahun ini, kamu dapat berapa duit 1 tahun ini. Nah itu mungkin bisa ditambahkan
Mungkin hadiahnya tadi 2 juta jadi 20 juta. Mungkin yang ini gajinya 4 juta jadi 18 juta. Gitu, bisa lompat-lompat gitu. Kenapa? Di dalam hati yang baru Tuhan akan berikan lebih benar, lebih baik daripada sebelumnya. Betul kan? Nah itu penting sekali. Jadi saya pengalaman ini tentang berkat yang Tuhan kasih kepada saya. Itu bertambah-tambah karena begitu. Selalu ada janji lagi. Oke Tuhan. Nah sekarang gini deh. Lebih jelas lagi. Kita setiap manusia pasti ada beberapa kesalahan-kesalahan kita. Mungkin ada 18 kesalahan kita. Kan kita suka buang satu. Kan Tuhan mau semua. Betul kan? Tapi kita nggak mungkin sekali buang semua. Pasti satu-satu. Nah, waktu saat kamu, saya waktu lagi 2000, tahun 1972, saya kan bertobat tuh. Dari judi kan, bertobat. Nah, ketika saya bilang, saya tidak akan berbuat lagi Tuhan selama-lamanya. Nah Tuhan mulai kasih yang baru, satu, tak berkat, yaitu apa? Kesembuhan. Aku pertama dapat karunia kesembuhan. Itu tahun 72, saya sedang menangis. Ada si Thomas itu, tangannya bengkak gede banget. Itu saya pegang doang langsung ngempes. Hanya waktu 2 jam. Dia sudah kaku tangannya, keseleo tuh, nggak main basket. Begitu jam 4 saya doakan, jam 6 dia sudah angkat ember. Isi air penuh. Berarti sembuh total. Nah, di tahun 75, saya janji lagi, saya buang lagi yang lain. Satu-satu saya buangin. Terutama ingat ya, mulut. Mulut betul harus bisa dipercaya. Ketika dia bicara secara pribadi dengan saya, kalau kamu ingin berhasil anakku, karena kan saya nanya-nanya terus tuh, kenapa saya miskin, kenapa saya nggak punya barang, saya nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil. Kalau kamu mau jaga mulutmu, kalau kamu jujur di hadapanku, kamu bisa dipercaya, kamu akan menjadi orang berhasil. Waduh, itu benar-benar saya kerja, saya nggak pengen. Aduh, kalau mau nyolong, mau nyopet atau korupsi gampang banget. Semua saya pegang. Tapi dari awal sampai akhir saya berhenti kerja, nggak seperak pun saya curi. Saya pernah curi 500 perak aja saya pulangin. Saya curi 500 perak, bukan ya 5.000 ya kalau 5.000 perak. Bukan saya curi, enggak. Setiap kali makan bakso, waktu itu bakso 1.000 perak, 1 mangkok. Kita makan bertiga. Terus istri bos sama saya. Terus sama 2 pegawai 5.000. Dikasih duitnya sama Cici, sama bos saya yang perempuan. Ini Dri, terbayar Dri ya 5.000 ya Ci. Nah ternyata dia pulang jam 12 diganti suaminya. Nah suaminya datang. Dri udah makan bakso? Udah tadi makan bakso. Udah, ya udah. Nih pesen Gi, bakso lagi Gi. Pesan lagi saya 1. Bakso itu bakso bakmi bakso yang biasa yang abang-abang pakai pikulan. Berarti kan semuanya 5.000 kan. Nah, udah dibayar sama Cici sebenarnya. Saya kantongin duitnya. Saya pikir antai gue dibayar mengkok gitu kan. Karena engkau pasti pesan makan bakso. Semua hobi bakso. Bakso enak banget. Nah, jadi waktu itu dibayar sama dia. Nih, bayar tuh. Ya. Wah, asik dapat 5.000. Waktu itu gaji cuma berapa? Saya kalau nggak salah gaji saya 20.000 apa 30.000. 5.000 kan gede. Gaji seminggu kan. Tetapi di hati kecil saya mendorong, tidak boleh. Kamu harus bisa dipercaya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan dikit lah, gak apa-apa lah. Tuhan kan maha baik, maha pengampun. Aku kan gak punya duit Tuhan buat jajan. Terserah kamu. Kalau kamu tidak nurut dengan aku, kamu rasakan sendiri apa akibatnya. Mulai ketakutan saya, wah akibatnya apa ya? Udah, tiba-tiba dipanggil sapam, security panggil saya. Ya saya nggak pernah punya salah, ya kan? Saya nyamperin, ada apa Pak? Ada apa Pak? Dibawa ke tempat gelap, kan udah sore itu, jam 5 sore udah pada tutup toko. Toko kita tutup ke belakangan. Ditonjok saya, wah keluar darah. Dia lari, habis mukul lari. Wah begitu. Bos saya nanya, kenapa? Air deh. sorry mas, minum saya. Bos saya tanya, kenapa kamu sampai berdarah begitu?
gara-gara 5.000. Apa itu? Tadi Cici sudah kasih 5.000 uangnya, tapi saya kantongin kok. Tapi saya mikir dosa nggak ya dosa? Bos saya ketawa. 5.000 perak aja dipikirin, dia bilang. Udah, jangan pikirin. Saya pulangin langsung duitnya, taruhin laci, blak udah, tutup. Tapi justru di balik itu semua luar biasa. Bos saya bilang apa? Mulai hari ini kamu pegang semuanya ini. Kamu anak baik. Tepuk tangan buat Yesus. Kamu takut sama Tuhan, kamu takut sama dosa. Ya, saya tidak akan berbuat ini. Ini nggak benar. Makanya saya selalu kerja dipercaya. Karena dari mulut ke mulut cerita. Ini orang paling jujur. 5.000 perak aja ketakutan dipukul sama Tuhan. Nah itu kalau kita bisa dipercaya sama Tuhan. Betul nggak? Pasti berhasil. Orang sukses adalah orang yang bisa dipercaya. Baru berhasil. Kalau kalian nggak percaya sama saya, mana kalian mau ikut saya? Betul? Betul kan? Saya takut berbuat salah, saya takut berdosa. Maka dosa itu mengikuti setiap manusia. Maka milikilah hati yang baru. Tepuk tangan buat Yesus. Perhatiin lagi. Sebaliknya, yang harus Anda perhatikan adalah gereja bukan takut dengan orang teroris. Gereja hancur bukan karena perbuatan orang dari luar. Justru dari dalam. Perhatiin, kita pun harus waspada terhadap bahayanya orang yang memiliki karunia. Nih, harus waspada terhadap orang yang memiliki karunia-karunia. Kenapa? Hati mereka itu busuk. Kenapa? Karena mereka ketika memiliki karunia-karunia, mereka suka pengen merusak nama orang lain karena ingin dia hebat sendiri. Maaf bicara, bukan menjelekkan orang lain. Beda dengan kokomu. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh tenar. Saya tidak butuh dipuja. Saya tidak butuh dipuji. Yang saya butuh supaya kau puji nama Yesus. Betul? Kenapa di sini katakan yang saya tulis ini, kenapa mereka hatinya busuk? Karena bahwa yang paling menakutkan dalam gereja adalah akhir-akhir ini bukanlah teroris. Sebab gereja tidak akan pernah hancur hanya karena teroris. Tetapi ada yang mengadu domba antara hamba-hamba Tuhan. Betul apa tidak? Hamba Tuhan saling diadu, saling jelek-jelekin. Saling bertengkar, bahkan pakai pengacara sekarang. Aneh pendeta pakai pengacara. Memangnya duniawi. Ini kan semuanya, ini kan rohani. Kalau kita sudah pakai pengacara, itu berarti sudah duniawi. Setuju? Ya sampai ribut sama anak pakai pengacara. Sama anak. Masalah duit. Itu sudah duniawi. Makanya ini hati-hati. Kasih dan pertolongan Tuhan selalu baru dan tidak pernah terlambat. Karena itu biarkan Roh Kudus itu bekerja dan membarui hati kita. Bagaimana caranya? Ketika kau menghadapi satu penghalang, ketika kau menghadapi satu persoalan yang berat, atau kamu sedang berseteru dengan anakmu sendiri, datang kepada Tuhan. Bukan datang pada pengacara. Betul? Ya, banyak orang tua ribut sama anak, berpisah dengan gereja, sampai anak buka gereja, bapak buka gereja, ribut berantem. Mana ada teladan dan contoh? Itu menjadi batu sandungan. Ya, makanya saya katakan ini yang Tuhan mau. Jadikan semua bangsa muridku dan milikilah hati yang baru. Kita akan seperjaman dengan Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama merubah hati kita memiliki hati yang baru. Maka Tuhan pasti dimuliakan. Mari kita sama-sama. Mana itunya? Perjamuannya bawa kemari kita doakan. Mari Tuhan Yesus, saudara yang ada di rumah, kalau engkau ingin turut serta seperjamuan, siapkan hostimu dan anggurmu, ya. Boleh pakai air, pakai air gula atau pakai sirup, ya silakan. Anda boleh pakai roti, ya. Siapkan diri Anda yang mengikut seperjamuan dengan saya. Bapak, sesuai dengan firman-Mu dalam kitab Yohanes 6 ayat 50 sampai 54, bahwa roti dan anggur ini bukan lambang lagi, tetapi benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan yang benar, seperjamuan dengan Tuhan dengan hati yang tulus, kami percaya mujizat akan selalu terjadi. Dan kami mau Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Maka kami mengambil dengan iman dan kami belajar melupakan apa yang sudah berlalu. Kami tidak akan ingat-ingat lagi kesalahan orang dan kami akan mengampuni segala dosa-dosa mereka.
Kami yakin ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi dan tubuh darah Tuhan. Silakan. Kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saudaraku, mari kita angkat rotinya di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada suatu malam, waktu ia diserahkan dan mengambil sepotong roti, dan sudah dia mengucap syukur di atasnya, lalu dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti, kita katakan, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar tidak terkapar di rumah sakit, agar kami tidak lumpuh, tidak koma, tidak pikun, tidak akan terkapar di ruangan ICU. Kami tidak akan sakit kanker. Kami tolak prostat. Kami tolak pembengkakan kantung keni. Kami tolak tumor. Kami tolak sakit leukemia. Kami tolak segala bahaya. Kami tolak segala celaka. Saudaraku kasih Tuhan Yesus, roti Anda pegang, apakah Anda percaya ini tubuh Tuhan? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami sudah menyatu dengan tubuh-Mu. Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kau sudah mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Tiba saat kita anggurnya sekarang. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatnya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sudah memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Kita anggur, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua pasti disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kemiskinan, kami tolak bangkrut, pengangguran, kami tolak roh hutang di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami diberkati. Kami tolak resesi ekonomi, kami tolak segala virus, corona, demam berdarah, malaria, campak Jerman, flu burung, flu babi, semuanya kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Anda percaya darah Tuhan? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Tiba saatnya sekarang kita akan terima minyak urapan. Saudara yang di rumah yang merasa ada minyak urapan boleh angkat ke atas kepala. Nanti berimanlah saudara, apabila Anda percaya minyak urapan itu bisa menyembuhkan,
Kita bukan percaya dengan minyak, kita percaya dengan Tuhan Yesus yang sanggup merubah minyak menjadi kuasa Tuhan. Ya, mari Roh Kudus, ubahlah minyak ini menjadi kuasamu. Dan ketika kami menerimanya, atau kami menjilatnya, atau mungkin kami mempergunakan untuk apa yang sakit, kami percaya mujizat akan terjadi. Dan kami akan terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan minyak biasa, tapi minyak yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergunakan dan pakailah di tempat yang sakit ya. Saya akan mendoakan Anda yang sakit. Apabila di kakimu, ya lututmu, taruh minyak itu. Aku mau berdoa, pulihkan lutut orang tersebut. Ya, seorang ibu rumah tangga. Yes, ada yang sakit pinggang. Anda boleh taruh di pinggang saudara. Berimanlah. Ya, mungkin ada sakit gigi. Ya, gigi bolong itu sebelah kiri. Ya, boleh taruh di pipi kirimu. Aku melihat. Ya, ada yang leher susah dinengokin. Ada leher yang susah nengok. Ya. Jama. Pakai minyak urapan itu. Percayalah kau disembuhkan. Ya, kalau kau sering pusing-pusing kepala, taruh di kepalamu. Taruh di dahi. Ya, dahi kamu. Percaya sembuh. Ya, kolesterol. Ya, mungkin darah tinggi, mungkin jantung. Kalau jantung kamu pegang dada sebelah kirimu. Yes, sembuh. Aku minta Bapak dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa menyembuhkan penyakit saudara. Sembuhlah saudara. Insomnia yang tidak bisa tidur, malam nanti engkau akan bisa tidur dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya, kaki yang stroke mulai goyangin, gerakin, ada perubahan. Gerakin. Ya, jangan kalah dengan perasaanmu. Jangan sedih. Percaya Tuhan sanggup sembuhkan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan kau sudah beracara untuk mereka semua yang sakit Tuhan. Kami percaya di mulut mereka akan puji-pujian, di mulut mereka ada kesaksian. Aku percaya aku akan mendengar berita melalui WA mereka disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lanjut ya. Kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mau menabur di hadapan-Mu. Kami menabur karena kami mengasihi-Mu. Dengan segenap hati kami menabur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Thank you Lord Jesus. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kau segala-galanya Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu
dan Rajaku. Engkau yang memberikan kami hati yang baru Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Hati yang mau diperbaharui dalam segala hal dalam hidup kami. Dalam langkah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau punya hati yang baru. Hati yang diperbaharui. Hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, ini hidup kami. Kami percaya lewat firman, lewat hari ini penyembahan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu tidak ada satupun yang tertutup di mata-Mu Tuhan. Biar hari ini adalah hari pertobatan kami. Hari ini hari di mana kami sama-sama memiliki hati yang baru. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Ubah setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau tabur. Kami percaya firman-Mu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus bertumbuh dalam hidup kami. Menjadi berbuah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh jadi berkat buat setiap kami. Gembala kami, Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Kami percaya lewat lidah bibirnya banyak orang-orang akan diberkati. Banyak orang-orang akan bertobat. Tuhan akan pakai beliau lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, kami percaya nama-Mu pasti dipermuliakan. Tuhan berkati istri, anak dan menantunya. Kami percaya Tuhan, apa yang dirindukan beliau pasti Engkau dengar. Engkau akan lakukan Tuhan perkara hebat dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih untuk wadah ini, Successful Emmanuel Ministry. Tuhan, terima kasih untuk setiap para pengerja, aktivis kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau akan pakai setiap kami. Semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Pakai wadah ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Kami percaya kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tempat di mana kami tinggal. Dimanapun kami berada, di negara manapun kami berada, kami mengangkat tangan kami berdoa, memberkati kota, memberkati negara di mana kami tinggal, pemerintahannya dari atas sampai dengan bawah. Biar mereka mengalami takut akan Engkau. Mereka mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati Tuhan kota kami, berkati negara kami. Biar negara kami mengalami anugerah Tuhan. Negara kami mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Kami mau mempersiapkan hati setiap kami. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Mengandalkan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Percayalah saudara, Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan semuanya hidupnya untuk kita. Bersyukurlah bahwa kita sudah diselamatkan dan kita pasti disembuhkan. Kita pasti diselamatkan dan kita pasti diberkati Tuhan. Maka mulai hari ini jangan ragu-ragu lagi. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, persekutuan manis bersama Roh Kudus yang sempurna senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, selamat berhari Minggu.
Tuhan memberkati.